apa yang gue alamin ini dampak mental health yang terganggu itu mempengaruhi sekitar. Bisa jadi padahal gue nggak marah sama lu, tapi lu nganggap itu marah. Sama kayak Joker itu, kalau dia ketawa, ngetawain si orangnya tuh, padahal dia nggak maksud ketawa, memang dia harus ketawa aja gitu loh. Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com when someone's story is a history and always with me Maria Christy. Hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang memang hadir dengan cahayanya masing-masing dan nanti mereka akan cerita lebih lanjut seputar Indigo, sebuah film horor yang akan tayang di bulan Oktober ini, tapi belum tayang pun trailernya sudah menjadi trending dan sekarang kita akan ngobrol dulu sama kedua cast-nya, so please welcome in studio Kakak Sarah and Aliando. Welcome, thank you so much for coming. Bener ya? Bener aku ngomong tadi bahwa walaupun belum tayang, trailernya pun udah sampai hampir 1M dan udah trending loh. Congratulations by the way. Tanggal berapa bakal tayangnya? Tanggal 19 Oktober. Menghitung hari. Iya, menghitung hari 2023. Gemes, karena kalau berbicara mengenai horor pun, ketika mungkin orang dikasih 3 clue gitu ya, horor, cantik, geng. Nah udah pasti akan keluarlah salah satunya adalah Diary Misteri Sarah gitu. Yang memang kayaknya udah langsung top of mind gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrolin seputar Indigonya, we wanna know the update dari Kak Sarah sama Ali dulu. Kita mau mulai dari Ali dulu deh. Beberapa waktu yang lalu Kak, Ali mampir ke sini kan. Ali mampir sama Wilona right waktu itu. Dan waktu itu tuh sempat ngobrolin juga seputar keadaannya Ali. So my first question is, how are you? I'm fine, nggak gimana-gimana. Baik-baik aja. Progress karena kemarin ternyata pada saat lo cerita di Insertizen tuh banyak yang bener-bener bisa di kolom chat tuh kayak, oh ternyata gue tuh nggak sendiri ya. Gue juga melalui ini dengan ada orang di luar sana and thank you for speaking up gitu loh. Iya. Si Ali ini perlu gue cubit ya nih kayaknya nih anak nih ya. Jadi there is an update atau itu senang juga bisa berhasil di sini sekarang, masih bisa berkarya dan terus membuat sesuatu bersama-sama gitu ya. Yang pastinya kita nggak akan pernah keluar dari jalur apa itu yang dinamakan ya media gitu. Pemanfaatan apa yang ada di media itu bisa menjadi kadang kan perspektif dari media bisa menjadi teman bagi penontonnya. Betul. Nah mungkin keberadaan gue di sini bisa menjadi brainstorming baru untuk orang-orang bisa menjadi banyak masukan dari perbincangan-perbincangan kita di sini. Nah, makanya mungkin kemarin itulah yang mungkin harus gue omongin gitu sih. Maka dari itu rekan-rekan sekalian kita akan mengubah talk show kita menjadi lebih serius. Langsung beda ya bahasanya ya. So in depth loh. So in depth loh, walaupun mungkin kayak sebenarnya nggak unplanned gitu ya. Tapi kemarin kan lo sempat cerita bahwa iya sampai dengan saat kemarin gue masih menerima gangguan and etc. Apakah masih ada? Karena ini juga akan ada kaitannya dengan film yang akan mereka bawakan juga. Masih ada trailernya, masih ada horornya juga pastinya ya kan? Iya. Berkaitan dengan Indigo ini ada salah satu tokoh di Indonesia yang meramalkan bahwa katanya Aliando akan ini serius nih? Iya, terkena penyakit yang besar katanya, yang mungkin masalah besar. The woman, perempuan kan? Iya, perempuan. Mbak Yu ya? Ya, bukan Mbak Yu. Oh, oke. Mbak Yu kan tokoh Indigo juga di Indonesia. Betul. Mungkin sudah berpulang juga mendiang ya. Udah almarhum ya. Jadinya mungkin beliau yang pernah meramalkan hal itu, yang pernah gue lihat dari keindigoannya itu. Mungkin itu yang sama nih, sinkron dengan apa yang gue rasain dengan apa yang gue mainkan sekarang. Oh nice, tapi sebelum masuk ke situ juga ya, pertanyaan gue yang pertama belum terjawab. Apakah gangguan dari yang kemarin lo sempat cerita di sini masih lo alami atau thank God bahwa itu udah selesai dan sekarang everything? Masih gue alamin, masih. Oke. Namun tidak seperti yang sebelumnya. Enggak serangannya udah tidak seperti kemarin pastinya, udah lebih baik. Dan ya bisa ngontrol semuanya, bisa lebih tenang ya? Lebih tenang.
lebih tenang, lebih light. Jadi mungkin orang-orang di sekitarnya juga merasakan Sama. hal yang sama gitu kan. Kak Sarah, I know that Diary Misteri Sarah ini udah 10M subscribernya. Tapi mungkin masih ada juga loh yang tidak mengetahui siapa sih kakak cantik ini. Taunya hanya kakak cantik aja gitu kan. So ceritain dong Kak, mungkin sekarang next ininya sama teman-teman Misteri Sarah mau kemana dan apa projectnya, mungkin yang bisa dikasih hint-hint sedikit sebelum kita ngomongin Indigonya. Oke, kita kan memang baru develop aplikasi. Jadi kita punya aplikasi DMS Plus namanya. Oke. Nah, ini sebenarnya kita kan tahun lalu itu kan kita sempat ke Amerika. Dan pada saat di sana sesuatu terjadi. Ini nggak ada, kita nggak pernah rencanakan apapun ya, tapi harus akhirnya nggak tahu kenapa sesuatu terjadi di sana. Aku seperti di marking sama sosok yang bisa dibilang sosok negatif, dan aku membawa sesuatu dari sana sampai hari ini masih ada. Nah, akhirnya alhamdulillah juga ada jalannya, kita akan kembali ke Amerika untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Oh wow. Jadi doain mudah-mudahan lancar dan bisa mengembalikan sosok ini. Oh wow. Dan aku berharap pada saat kita nanti kembali ke tempatnya bisa mendoakan, dan si sosok mungkin lebih bisa merasakan apa ya, familiar, karena kan ininya dia Bukan tanahnya mungkin, dia. ya, tanah kelahirannya, tempat asalnya gitu. Jadi mungkin bisa lebih membantu dia untuk mendoakan gitu. Makanya Fadil sekarang udah izin ya kalau nggak salah ya. Jadwal siarannya aman ya. Tapi di sini ada nggak di sini Kak? Oh wow. Ini ada What a katanya di interview. Tapi maksudnya Kak Sarah kan berarti memang sudah berkenalan atau punya gifted itu sendiri juga kan. Berarti kalau Kak Sarah sendiri lebih senang disebut sebagai apa sih Kak? Kan ada yang pengen banget, aku tuh bangga sekali untuk dibilang menjadi anak indigo, it's okay. Aku tuh senang sekali dengan title sebagai seorang peramal, it's okay juga. Tapi kalau Kak Sarah sendiri? Seniman yang punya kemampuan apa ya? Iya, aku lebih suka nice. seniman yang memang Gifted. lahir dengan kemampuan ini gitu. Oh, Bingung ya. nice. Cuman kalau misalnya dilihat lagi, aku nih kemarin aku sempat nyari ini apa ya? Aku nih spesialisasinya nih apa? Oh, ternyata lebih ke trance. Jadi kalau dilihat di Instagram aku nulisnya psychic trance medium. Jadi memang karena aku memilih dan nyaman ke situ, jadi lebih mendalami yang ke situ. Walaupun mengalami semuanya ya, cuman kan kita kadang harus memilih yang mana yang memang pas dengan badan supaya kitanya nggak capek, karena capek banget. But I love that, berarti kata yang pertama keluar dari Kak Sarah itu adalah seniman ya. Jadi dia tetap ingat tuh, mungkin kalau aku dulu nonton Kak Sarah nge-host atau mungkin kayak main-main acting gitu kan. And then mulai dari itu tapi tetap seniman yang memang lahir dengan gift tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak aku tiba-tiba langsung nanya, kalau tadi nanya di sini ada apa nih Kak Terawangan gitu kan. Gue malah pengen nanya if you see something in Ali sebenarnya. Apakah orang-orang gifted seperti Kak Sarah gitu ya bisa membantu orang-orang seperti Ali yang mungkin saat ini harus deal dengan season of life yang sangat menantang? Kalau misalnya memang dari si orangnya mengutarakan dan dengan izinnya dia nanya langsung, mungkin aku akan mau melihat. Karena kalau misalnya kita datang masuk ke suatu tempat kayak gini, kan ini rame nih ya. Iya. Aku nggak akan mungkin ngebaca orang, karena buat aku itu nggak sopan. Oh, oke. Itu semua ada tata kramanya. Jadi kita misalnya nggak mungkin tiba-tiba aku ngomong, lo gini-gini, kan nggak kenal ya gitu. Iya. Kecuali. Kecuali? Seperti Fadi Iskandar ya kan. Kan maksudnya kita udah seperti keluarga. Iya. Udah seperti keluarga sendiri. Nah itu Fadi mungkin Iskandar. itu Fadi mungkin aku Iskandar. akan lebih misalnya ada pesan yang memang itu biasanya kalau aku udah sampaikan aku lupa abis itu. Oh iya? Atau misalnya dulu asisten aku nggak tahu lagi nyetir, tiba-tiba aku ngomong, lo lagi deket sama siapa sih? Jangan serius-serius dulu deh. Pokoknya aku menyampaikan sesuatu, terus dia bilang 2 minggu kemudian, Ketahuan diselingkuhin. iya ternyata dia pacar keberapa gitu. Oh, sedih. Dia serius banget yang udah kayak gitu, kayak maksudnya, oh paling enggak gue udah dikasih wanti-wanti, jadi hatinya nggak terlalu
nggak terlalu sakit, lumayan sakit tapi udah ada payungnya gitu. Jadi kayak gitu kalau misalnya aku nggak ditanya, misalnya aku tahu sesuatu juga aku akan diam karena itu bukan hak aku untuk apa ya? Ya, Kepo terbuka. kan, mungkin itu personal atau apa. Nah pada saat memang kalau misalnya, oh ini bener-bener aku harus sampaikan, aku harus mencari cara untuk menyampaikan dengan baik karena takutnya itu kan apa ya, itu Benar-benar privacy dan iya, kehidupan. privacy dan it's personal gitu. Kemarin aku sempat ngobrol sama Fadi, Fat, kayak besok kasarnya mau kesini nih sama ada Ali segala macam, mau promo film segala macam. Dan kita sempat ngobrol dikit dan dia bilang bahwa memang Kasara ini, atau dia manggilnya Mbak ya. Mbak ini adalah salah satu orang yang memang sangat aware dengan yang namanya tata krama gitu. Jadi aku sempat nanya, kayak bisa nggak sih misalnya nih lagi ada yang happening banget gitu ya. Terus Kasara gitu tok tanya sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Terus dia bilang kayaknya juga nggak akan dibuka sih karena itu ada tata keramanya, ada keluarga. Makanya mungkin kalau kita lihat most of Soul yang di interview di Diary Misteri Sarah tuh memang yang udah ratusan tahun, puluhan tahun gitu ya Kak. Iya. Kadang ada yang baru, kadang-kadang ada yang baru tapi aku nggak tayangin Exactly. gitu. Atau misalnya kadang-kadang aku cerita karena mungkin ini ada pesan yang memang harus disampaikan, aku harus menyampaikan. Tapi mungkin aku nggak ngomong tahunnya. Oh, oke. Gitu karena nggak enak kalau misalnya ada keluarga yang nonton, kan perasaannya bagaimana. Betul. Pada saat tahu keluarga yang sudah meninggal nyangkut, amit-amit ya. Iya. Iya. Nggak semua warga tok. Itu dah. Sini kosong nggak Bu? Terus ya kayak gitu. Jadi memang sebenarnya kalau dipikir aku ribet ya, tapi maksudnya emang karena aku ngerasa aku kan hidup dengan ini setiap hari. Iya. Ya kan? Jadi memang punya tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan dengan baik gitu. Dan itu juga pasti kan ada jalannya. Dulu aku lama di televisi juga kan begini gitu ya. Ada Itu courtesy-nya ya. ada prosesnya juga sampai ditegur, terus aku harus memilih mau yang mana, mau yang ke kiri atau yang ke kanan gitu. Tapi kalau Ali sendiri Li, pada saat balik lagi ya my question gitu, pada saat di Season of Love yang challenging ini kan lo sempat juga mengutarakan di wawancara-wawancara, wah kayaknya gue kena, sorry itu saya, wah kayaknya gue kena santet deh segala macam. Itu lo taunya dari mana? Apakah lo juga sempat mungkin berkonsultasi sama orang-orang yang gifted seperti Mbak Sarah atau gimana? Atau lo dapet dari mimpi atau tersirat atau gimana Li? Sebenarnya untuk cepetnya aja kali ya. What do you mean? Enggak gini, jadinya kalau gue jelasin penyakit gue ini kelamaan, gue juga nggak tahu namanya apa. Ya udah cepetnya aja santet. Sebenarnya bukan santet, ilustrasinya aja. Oke. Kayak sama kemarin tuh gue ngomong sama salah satu YouTuber ya, Fras itu. Ngomongin soal vertigo. Dikira gue penyakit vertigo, makanya dia ngasih obat namanya Vertigo. Padahal bukan vertigo, gue ilustrasi yang gue gambarkan itu seperti vertigo gitu. Jadi gue nggak bisa spesifik ngasih tahu gue ini kenapa dan gue kenapa nggak tahu. Tapi maksudnya ketika ada hal-hal yang terjadi yang mungkin sulit untuk dicerna oleh nalar manusia dan ada orang-orang yang harus hidup dengan itu. Dan mungkin I don't know if you don't mind bahwa Kasara dan juga Ali termasuk orang yang gifted lah. Itu hari-harinya seperti apa sih? Karena kan pastinya tidak begitu mudah dimengerti sama orang-orang ya. Ali. Kalau Ali justru menjadi bumerang sih, bisa jadi bahaya. Karena tidak semuanya mengerti apa yang terjadi, itu akan aneh dilihat orang, tapi itu menjadi ritual untuk kita untuk bisa nyelesain itu. Oke. Gitu sih. Tapi mau nggak mau setiap kali mau keluar, itu tuh gue harus prima 100% sebelum harus keluar ya. Misalkan di kamar nih, kambuh, itu pasti kan turun tuh 50% lah, 40% keadaan itu. Tapi kalau di dalam rumah mah nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai keluar itu nggak bisa tuh, itu harus mau nggak mau kayak moksa tuh di dalam. Kayak meditasi gitu ya. Meditasi gitu ya, sampai bener-bener pulih 100% baru keluar. Gitu aja sih. Untuk nanti bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar, lebih enak dan normal. Oke, mungkin sebelum Kakak Sarah, aku juga bisa analogikan seperti ini. Ini ketika, oh iya ada itu ya. Dari tadi kamu ngomong ada nyamuk. Iya, ada nyamuk beneran gitu ya. Ketika mungkin Sorry ya, ibu-ibu. seorang nggak masalah Kak Sarah.
ketika seorang introvert gitu ya, ini kan introvert extrovert banyak lah ya orang-orang ya, yang kayak harus ke sebuah pesta gitu, kayak kita harus tidur dengan tenang, harus makan dengan oke. Jadi ketika bersosialisasi itu mungkin tidak drain gitu. Nah itu mungkin salah satu analogi yang juga simple lah bisa gue terjemahkan ke kayak gitu. Insertizen gitu ya. Jadi mungkin bisa diterima juga. Nah kalau Kak Sarah, apalagi mungkin gini Kak, kan Kak Sarah juga pastinya kan umurnya sudah lebih dewasa daripada Ali, Uci sudah lebih berpengalaman. Nah mungkin Jauh Ali ini dari juga. kita semua. Iya. Nah, Aku sama ibunya Ali beda berapa tahun? Ayo serius? Iya. Like, 5 tahun dong. oh, Nggak oke. jauh ya. Tapi kayak bestie kan nggak masalah lanjut lagi. Maksudnya kayak pasti kan di Ali nih di umur-umur sekarang juga lagi as a person di usia itu lagi bergejolak. Iya. And then tiba-tiba Tuhan kasih izinkan adanya kejadian ini. Iya. Itu kan nggak mudah. Mungkin juga lu pasti bisa belajar dari Mbak Sarah how to handle it dan how to be wise. Iya. Ya mungkin dengan apa ya? Ya proses semuanya ya Li ya. Pada saat kita mau terbuka, kita mau belajar dari mana aja. Itu juga bisa ngebantu kita dalam hal apapun. Makanya aku senang melakukan penelusuran di Diari Misteri Sarah itu karena aku pun sebagai manusia belajar banyak dari mereka gitu. Dan kadang-kadang juga suka apa ya misalnya dia ini menyesal seharusnya dia tidak melakukan hal itu ke keluarganya misalnya atau perlakuannya. Terus itu kayak kadang-kadang suka di momen-momen yang pas entah kenapa itu kayak aku ditampar gitu kayak oh iya ya kenapa ya kita harus ego, kadang-kadang kita harus menurunkan egonya. Terus ada juga yang oh iya ya kalau misalnya kita mau maju ya kita harus bisa menerima nih, artinya koreksi diri kita misalnya oh berarti gue kurang ini ya, oh gue terlalu ini ya, kayak gitu. Jadi banyak kalau misalnya kita mau terbuka kita bisa belajar dari manapun, itu akan sangat membantu sih. Dan harus terus mau belajar setiap hari karena nggak akan ada habisnya nanti sampai kita mati kok. Iya. Whatever the situation, manusia itu memang kayaknya takdirnya ya tiap hari harus belajar ada aja yang dipelajarin gitu ya. Tapi itu manusiawi ya, maksudnya kita kadang-kadang kita pasti masing-masing manusia itu punya our own battle. Yes. Jadi dan kita nggak berhak untuk menilai orang lain gitu karena it's hard. Kadang-kadang it's really hard. Karena yang bisa mengerti diri kita itu hanya kita sendiri gitu. Dan kadang-kadang apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita untuk jadi support, just be there, udah kasih energi baik aja udah. Ya. Dan mau mendengarkan gitu, itu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya itu kayak support each other, kita harus bisa terbuka untuk bisa belajar terus gimana be kind satu, dan secapek-capeknya kita nggak boleh nyerah, itu aja udah. Mungkin itu juga kali yang bisa Kak Sarah ngomongin ke Ali kali ya. Dan buat teman-teman di luar sana, the special message gitu, whatever the situation, whatever the season right now, cobain aja untuk maksimal untuk selalu be kind atau menjadi baik dan jangan menyerah ya. Dan aku jadi pengen tahu deh Kak, kalau dari pengalaman Kak Sarah, kapan pertama kali Kak Sarah tuh aware bahwa okay, there is something special in me. And then mungkin ada yang belum tahu juga dari keluarganya Kak Sarah tuh ada historical, ada yang sama atau enggak, dan how to deal with it gitu. Jadi pertama kali itu memang umur 8 tahun, itu pertama kali lihat. Cuman memang dari keluarga, dari nenek, ibu, bude semuanya, jadi emang turunan. Jadi biasa tuh dulu waktu masih kecil di rumahnya Eyang dulu di Jalan Pekalongan, kita malam apa gitu kan, orang Jawa ya. Itu Jawa tuh nih, Pol. mereka ngumpul, kita yang cucu-cucu tuh kayak ngintip gitu, tapi takut gitu. Cuman memang udah hal yang biasa gitu. Jadi dulu bisa ibu aku tuh dulu trans juga. Jadi ada yang masuk, terus nanti akan ada pesan yang disampaikan. Nah, kakek aku almarhum itu selalu bikin apa ya, dituliskan semuanya. Jadi dia punya jurnal, bukunya tebel. Yang masuk namanya ini, jam sekian, hari ini. Iya. Sampai cerita itu? Iya, pesannya ini. Dan itu semua udah terjadi lagi. Jadi emang apa ya, emang kayak udah dari keluarga gitu. Nah, tapi aku denial. Karena buat aku itu nggak make sense, kayak takut banget lagi gitu, kayak nggak bisa. Masa gue ngelihat itu di situ gitu misalnya. Waktu apalagi waktu mulai SD SMP
Namanya anak-anak kan kalau misalnya ngeliat sesuatu yang serem pasti langsung, hah apaan tuh gitu kan. Aku dimarahin terus sama guru, kayak karena dibilangnya aku nakutin anak yang lain. Aku inget banget dulu pernah kita nginep di puncak tuh SD. Semua nangis gara-gara gue, Li. Orang kan gue takut ya, orang disamperin. Aku nangis, kayak Saraswati Wijayanto gitu, dimarahin gitu. Akhirnya aku kalau di luar memilih untuk Diem. kayaknya gue gak usah ngomong deh gitu. Jadi dengan berjalannya waktu, itu baru umur 30-an baru mulai menerima, oh ya udah deh, kayaknya ini saatnya ya. Nah mulai itu jadi co-host di salah satu program TV. Oke. Dari situ mulai nggak tahu kenapa ya dengan berjalannya waktu, jadi mau nggak mau aku harus menyelaraskan apa yang aku punya. Tapi it takes lots of keberanian dan panjang perjalanannya. Sampai hari ini aku masih belajar terus kok. Tiba-tiba aku jadi kepikir, apakah mungkin Ali akhirnya mengalami ini juga, Li? Apakah karena kamu juga pengen di-reveal bahwa you have a gift? Oh gini, beda kali ya. Kalau ini kan memang diserang orang. Oh oke. Bukan. Kasarnya bisa ngeliat bahwa memang Ali itu diserang gitu nggak sih, Kak? Diserang gimana sih kok ibu nggak tahu sih? Enggak, bukan karena gue ngalamin sendiri. Dan gue tau orang itu nyerang gue itu 2019. Itu di dalam kamar. Oh udah lama ya. Udah lama. Dan ya udah. Karena apa isi pikiran gue ya pasti ke orang ini terus, nggak kemana-mana. Karena emang diserang, nah balik kena imbasnya itu kenanya OCD, kena gangguan mental gitu. Makanya kalau misalnya dibilang mental health, gue dibilang pasti apapun yang mengganggu langsung ke dalam pikiran pasti akan terkena imbasnya mental health pasti. Iya sih, pasti. Cuma mental health itu kan cuma biasanya aja. Tapi yang pasti ada sebab, kalau gue ada sebabnya itu diserang. Nah, kan ada orang yang kena mental health itu misalkan karena egonya sendiri, misalkan ketinggian ambisinya tinggi, ternyata pas eksekusi nol, itu kan pasti drop banget gitu. Nah, itu kena bisa gangguan mental. Itu dia sendiri tapi melakukan itu. Nah, baik kalau gue ini diserang. Nah, jadinya kena gangguan mental itu. Oh, jadi lo udah fix juga ya bahwa memang ini bukan kayak gimana, bukan, tapi bukan. memang ini Emang diserang. Exactly. Gue nggak tahu loh. Nah, baru gue mau ngomong, lo maksudnya kan film ini, pertanyaan aku tadi, itu sebenarnya juga kalau tersirat adalah pastinya berkenaan dengan yang namanya indigo ini dan segala macamnya. Tapi lo nggak pernah cerita sama Kak Sarah? Enggak lagi. Ibu nggak tahu deh. Ngomongin itu paling ketemu sama temannya Kak Sarah. Aku lebih dekatnya ke temannya Kak Sarah. Aku ada satu temannya Kak Sarah yang, wah ini ke teman Kak Sarah yang ini nih. Udah gue kayak you feel it ya? Gue incer dari dulu gitu, pengen gue tanya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya lo sendiri gitu ya, Li, ketika mungkin serangan itu hadir, kita nggak pernah tahu kapan gitu. Misalnya kayak serangan lapar atau serangan asam lambung itu kan, lo juga nggak tahu tuh dia, mau kapan ya ini gue hadirnya, atau serangan-serangan yang beda kali, beda. Kalau ini disebutnya itu mind control ya, atau thoughts reform disebutnya. Itu salah satu teknik untuk bisa mengontrol seseorang pastinya. Itu bisa teknik yang dikena gue ini yang biasa dulu perang Korea Cina, atau Korea Cina itu pernah perang dulu. Itu menggunakan teknik brainwashing yang gue rasain ini. Nah, karena ini kan gue sama dia ini ya mungkin dia sirik aja kali ya. Ya jadinya ya dia ngelakuin itu ke gue. Dan temannya dia memang kebanyakan TNI kebanyakan. And then kalau misalnya pun lo lagi merasa diserang dan lo lagi harus bekerja kayak gini nih, we never know kan, ketika orang tuh dapat serangan dan dia mungkin nggak cerita, mungkin kayak Kak Sarah waktu itu waktu kecil, kayak gue mau ngomong cuma kok kayaknya nggak enak ya gitu. Itu sebaiknya orang-orang terdekat dia itu harusnya melakukan apa sih, Li? Kalau gue? Kalau di luar negeri tuh ada suratnya tuh. Kalau lo kena gangguan apa, pasti ada kartunya. Sorry, misalkan ada orang kayak Joker tuh, dia tiba-tiba ketawa kan dia. Itu kan, dia ada kartunya tuh. Nah, sama apa yang gue alamin ini, dampak mental health yang terganggu itu mempengaruhi sekitar. Bisa jadi padahal gue nggak marah sama lu, tapi lu nganggap itu marah. Sama kayak Joker itu, kalau dia ketawa, ngetawain si orangnya tuh, padahal dia nggak maksud ketawa, memang dia harus ketawa aja gitu loh. Tapi kan tetap orang nyangkanya dia ngetawain aja. Nah, dia baru ngeluarin surat tuh, kartu kan. Ada sign-nya. Ada sign-nya. Kalau menurut gue sih, mungkin harus dipertegas soal itu aja sih, buat orang-orang yang penyakit. Oke, that was a very good point of view. Jadi mungkin sedikit penjelasan dikit bahwa mungkin ada netizen yang nggak nonton film Joker, di mana ketika ada seseorang yang mungkin mengeluarkan efek yang buat orang lain aneh. Nah, waktu itu tuh di film itu dia tuh bawa kartu kemana-mana yang menjelaskan kondisinya, dan
thank you for speaking karena abisnya kayak waktu itu gue ngerasanya bahwa oh ternyata itu juga penting ya ngebantu supaya orang-orang di sekitarnya itu bisa mengerti apa yang sedang terjadi sama orang itu.